Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi untuk sedikitnya mempersiapkan waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari penginjil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan tadi sangat menarik ya untuk menjadi permenungan yang memang memberikan sebuah kesadaran kepada kita akan sumber dari iman kita. Penginjil Yohanes menampilkan bahwa untuk sampai pada pemahaman tentang siapa Yesus dan siapa kita, dia mengumpamakan tentang sebuah pohon anggur. Bahwa pohon anggur adalah dirinya dan pengusahanya adalah Bapa, dan kita-kita ini adalah rantingnya atau manusia-manusia yang beriman kepadanya. Dan tentu kita tahu bahwa pohon anggur itu mempunyai ranting-ranting ya. Dan ranting-ranting itu sangat bergantung kepada pokoknya. Karena pokoknya itu menjadi sumber makannya atau sumber minumannya, sehingga dia pun bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa berbuah banyak. Dan pada akhirnya dia bisa dinikmati oleh semua orang yang mau menikmati buahnya. Dan juga daunnya mungkin juga akan memberikan suatu warna tersendiri bagi mereka yang membutuhkannya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau dikaitkan dengan persoalan iman kita ya Bapak, benar apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus benar-benar bergantung kepadanya. Kita menjadi ranting yang setia kepadanya, yang tentunya percaya kepada firman-Nya ya. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu menuruti firmanku. Dan firman itu biasanya selalu mengajarkan kita tentang kebenaran ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghayati kebenaran itu, firman itu, maka Tuhan itu pun akan mau tinggal di dalam kita. Firman senantiasa menuntun kita kepada suatu kebenaran ya, atau menuntun kita untuk senantiasa bertindak di dalam jalur yang telah ditetapkan oleh Allah atau di dalam kehendak Allah sendiri. Jadi memang di sini teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan kesadaran kita sebagai manusia ya. Bahwa kesadaran memang Tuhan itu adalah pokok dari iman kita. Oleh karena itu untuk selalu berpegang kepadanya itu menjadi sebuah tuntutan yang pasti, atau menjadi sebuah hal yang memang tidak bisa dielakkan lagi. Sebab setiap ranting yang keluar dari induknya atau pokoknya, dia akan mati. Sama juga dengan kita ya. Kalau kita itu tidak
berpegang teguh selalu pada Tuhan Yesus sebagai pokok dari iman kita, tentu saatnya kita akan mati dan layu, lalu kemudian dibakar orang. Tetapi kalau seandainya kita terus berpegang teguh padanya, tentu pada saat itu firman itu hidup di dalam diri kita ya. Lalu kemudian kita itu menampakkan diri kepada orang lain sebagai orang-orang yang bermakna atau berguna bagi kehidupan mereka, baik kehidupan sosial maupun kehidupan masyarakat serta dalam kehidupan berkeluarga. Dan disitulah kata Yesus yang mengatakan bahwa kalau kamu tinggal lama, kamu akan berbuah banyak. Tentu ya kita bisa paham sampai pada hal itu ya. Kalau kita setia pada firman Tuhan, tentu di situ kita akan menghasilkan buah ya, di mana kita seperti yang dikatakan tadi bermakna bagi yang lain dan juga tentunya bermakna bagi diri sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, memang untuk masuk ke dalam pemahaman atau masuk ke dalam penghayatan yang lebih dalam akan pernyataan Tuhan ini, memang kita itu membutuhkan waktu ya. Dan dalam waktu itu kita diajak untuk merefleksikan diri ya, merenung, berdoa, mungkin juga berpuasa ya, dan hal-hal lain sebagainya ya, yang memang kemudian kita menciptakan sebuah keheningan yang mengantar kita pada ya penemuan yang baik ya tentang sabda Tuhan ini ya, atau tentang arti terdalam dari apa yang disampaikan oleh Tuhan ini untuk kita. Kita sebagai orang yang telah dibaptis sebenarnya menjadi sebuah menjadi sebuah kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk menemukan dengan baik sabda Tuhan ini, pokok anggur yang benar. Artinya kita diajak untuk masuk lebih dalam pada firman Tuhan, pada sabda-sabda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kita diajak untuk merefleksikannya ya, apa yang pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Kalau seandainya kita senantiasa setia dalam mendengarkan firman-Nya, merenungnya, merefleksikan sedemikian rupa, tentu kita akan merasakan suatu kekuatan ya, atau tentu kita akan diberi sebuah titik terang yang pada akhirnya kita menampilkan diri pada suatu tataran-tataran tertentu yang memang berguna bagi orang lain dan juga berguna bagi diri kita sendiri. Tapi ya kalau kita hanya mendengarkan sabda Tuhan sambil kita sibuk-sibuk dengan hal lainnya, tentu susah dan sulit untuk kita masuk ke lebih dalam pada makna atau poin penting yang mau disampaikan oleh Tuhan dari firman-firman-Nya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sungguh tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Kristus, secara tidak langsung Tuhan Yesus mengatakan tadi bahwa kamu itu sedang mempermuliakan Allah. Dan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi memang sebuah konsekuensi ya. Ada sebuah konsekuensi ketika kita mau tinggal di dalam sabda Tuhan ya, dan menghasilkan buah. Ketika di situ kita sungguh-sungguh menjadi ya, kita memuliakan Allah ya. Bapa dipermuliakan, Bapakku dipermuliakan, dan pada saat yang sama bahwa kamu itu menjadi murid-muridnya. Ya, itu tadi bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita ini, atau konsekuensi dari setiap kesetiaan kita untuk tinggal dalam firman Tuhan dan bertanggung jawab atasnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan berbuah banyak. Nah di situ Tuhan melihat kita bermakna ya, sehingga Dia mengatakan bahwa kita itu sungguh-sungguh muridnya, dan Allah pun dipermuliakan. Dan tentunya Tuhan, teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang selalu ditekankan oleh Tuhan itu adalah pancaran keluar dari firman yang telah disampaikannya dari diri kita. Misalnya saja ya bahwa kita bertindak dalam kebenaran ya, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam keluarga atau dalam hidup bermasyarakat. Kita datang di situ sebagai pemberi makna, bukan sebagai penghasut, provokator yang menciptakan terjadinya kekaosan di dalam kehidupan bersama itu. Tapi kita datang sebagai pembawa damai, karena itu tadi kita sudah disentuh oleh firman-Nya. Yang demikian ya, Tuhan bagi orang-orang yang demikian, Tuhan mengatakan kamu sedang mempermuliakan Allah, dan di situ pun kamu adalah murid-murid. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga ya, bacaan hari ini yang meneguhkan iman kita untuk tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Yesus sendiri sebagai pokok dari iman kita ya, sehingga kita pun itu sungguh-sungguh menghasilkan buah yang berlimpah, ranting yang adalah diri kita itu tetap bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah ya. Sebab kalau kita sudah terlepas dari Tuhan sendiri, kita tidak ada gunanya apa-apa selain kita ini menjadi penjahat kelas kakap yang mau merampas dan merenggut harta orang lain atau milik
orang lain. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.